sebuah sekolah menengah ternama di kota, seorang guru bernama Adrian menjadi panutan bagi banyak muridnya. Pria berusia 45 tahun ini sudah menikah dan memiliki seorang istri serta 2 anak. Ia dikenal sebagai guru bahasa Inggris yang karismatik dan penuh dedikasi. Salah satu muridnya, Sarah, siswi kelas 12 yang cerdas dan berbakat, awalnya hanya mengagumi Adrian sebagai sosok guru yang inspiratif. Kekaguman itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, terutama karena Sarah telah lama kehilangan sosok figur ayah dalam hidupnya. Perhatian Adrian memberikan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Suatu hari di ruang guru, Sarah datang untuk meminta bantuan mengenai tugas esainya. Pak Adrian, bolehkah saya bertanya tentang tugas esai ini? Saya masih kesulitan memahami struktur yang tepat, kata Sarah sambil menggenggam buku catatannya. Adrian tersenyum. Tentu Sarah, duduklah, kita bisa membahasnya bersama. Mereka pun mulai berdiskusi. Seiring waktu, pembicaraan mereka mulai meluas. Tidak hanya tentang tugas, tetapi juga tentang kehidupan pribadi Sarah. Saya sering merasa kesepian, Pak. Sejak ayah saya pergi, saya tidak pernah merasakan kehangatan figur ayah lagi, ujar Sarah pelan. Adrian menatapnya dengan iba. Kehilangan seseorang yang kita cintai memang berat, Sarah. Tapi kamu anak yang kuat. Sarah tersenyum tipis, merasakan kenyamanan yang jarang ia dapatkan. Pertemuan mereka semakin sering terjadi, berawal dari sesi bimbingan akademik yang tidak biasa. Adrian, yang menyadari ketertarikan Sarah, seharusnya menjaga batas profesional, mengingat ia memiliki keluarga yang harmonis. Namun, godaan dan rasa penasaran mengalahkan akalnya. Percakapan mereka yang awalnya hanya membahas pelajaran perlahan berubah menjadi lebih personal. Sarah mulai terbuka tentang perasaan kesepiannya tanpa sosok ayah, dan perhatian Adrian membuatnya merasa istimewa. Di suatu sore, setelah sesi bimbingan, Sarah menghela napas dalam-dalam. Pak Adrian, saya merasa tenang saat berbicara dengan Anda. Seolah-olah saya bisa menjadi diri saya sendiri tanpa takut dihakimi. Adrian tersenyum kecil. Setiap orang butuh tempat untuk bersandar, Sarah. Tapi kamu harus ingat bahwa dalam hidup ini, kita harus kuat menghadapi segala tantangan. Namun tanpa disadari, ikatan emosional mereka semakin kuat. Sarah dan Adrian mulai bertemu di luar lingkungan sekolah, mencari tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa takut diawasi. Mereka menghabiskan waktu di kafe terpencil, hingga suatu hari seorang teman sekelas Sarah melihat mereka berdua dan mulai menyebarkan desas-desus di antara siswa lainnya. Kamu lihat itu, Sarah duduk di pojok kafe bersama Pak Adrian. Bisik seorang siswa. Apa mereka pacaran? Tidak mungkin kan? Pak Adrian sudah punya istri. Balas temannya. Gosip mulai menyebar dan hubungan mereka semakin dalam. Beberapa bulan berlalu dan Sarah mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Mual di pagi hari, kelelahan yang tidak biasa, dan siklus menstruasi yang tidak datang. Dengan penuh kecemasan, ia membeli alat tes kehamilan dan menggunakannya di kamar mandi rumahnya. Ketika garis kedua muncul dengan jelas, tangan Sarah gemetar. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya, matanya membesar dalam ketakutan. Malam itu, ia menghubungi Adrian. Pak, saya harus bertemu dengan Anda sekarang. Ini darurat, kata Sarah dengan suara bergetar. Adrian yang sedang di rumah bersama istrinya merasa gelisah. Sarah, kita harus hati-hati. Apa yang terjadi? Saya hamil, sunyi. Adrian terdiam di ujung telepon. Apa? Suaranya hampir tidak terdengar. Saya sudah melakukan tes. Ini anak Anda. Sarah hampir menangis. Adrian mengusap wajahnya dengan panik. Sarah, kita tidak bisa membiarkan ini diketahui orang lain. Ini akan menghancurkan kita berdua. Kita harus mencari solusi. Solusi apa? Anda ingin saya menggugurkannya? Suara Sarah bergetar penuh emosi. Adrian menghela napas berat. Aku tidak tahu, Sarah. Aku butuh waktu untuk berpikir. Jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Kita akan cari jalan keluarnya. Namun semakin lama, rahasia ini semakin sulit disembunyikan.
Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Sarah semakin sulit menyembunyikan kehamilannya. Tubuhnya mulai menunjukkan perubahan dan teman-teman sekelasnya mulai berbisik-bisik di belakangnya. Kamu lihat perut Sarah? Dia kelihatan lebih gemuk. Atau mungkin bisik salah satu siswa di kantin. Astaga, kau pikir dia hamil? Tapi siapa ayahnya? Balas yang lain. Sarah mencoba bertahan dengan tatapan-tatapan curiga di sekelilingnya. Namun segalanya berubah ketika suatu hari ibunya menemukan alat tes kehamilan di tempat sampah kamar mandi. Sarah, apa ini? Suara ibunya menggema di seluruh rumah, matanya membelalak marah. Sarah tercekat, tangannya gemetar saat ia mencoba berbicara. Ibu, aku bisa menjelaskan. Kamu hamil? Siapa yang melakukan ini padamu? Bentak ibunya dengan mata berkilat penuh kemarahan. Air mata mengalir di pipi Sarah. Itu Pak Adrian. Dunia seolah runtuh. Ibunya tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Tak butuh waktu lama bagi orang tua Sarah untuk mengambil tindakan. Mereka segera melaporkan Adrian ke pihak sekolah dan kepolisian. Kepala sekolah memanggil Adrian ke ruangannya keesokan harinya. Pak Adrian, kami menerima laporan serius tentang hubungan Anda dengan Sarah. Apa benar Anda menghamili murid Anda sendiri? Tanya kepala sekolah dengan suara dingin. Adrian duduk di kursinya dengan wajah pucat. Ini kesalahpahaman. Saya tidak berniat mencelakai Sarah. Tapi Anda mengakui bahwa Anda memiliki hubungan dengan dia? Tanya kepala sekolah lagi. Adrian menundukkan kepalanya. Saya melakukan kesalahan. Berita ini menyebar dengan cepat. Istri Adrian pun segera mengetahui skandal ini. Adrian, apa yang telah kau lakukan? Kau menghancurkan keluarga kita. Tangis istrinya saat menghadapi suaminya di ruang tamu mereka. Adrian tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepala, menyesali perbuatannya. Setelah skandal ini terungkap, Adrian dipecat dari sekolah dan menghadapi tuntutan hukum. Pihak sekolah, masyarakat, dan media dengan cepat menghakiminya. Di pengadilan, Sarah bersaksi di depan hakim. Saya mencintainya. Tapi saya sadar, saya hanyalah seorang gadis muda yang tidak tahu apa yang saya lakukan, katanya sambil menangis. Hakim menatap Adrian dengan tajam. Tuan Adrian, sebagai seorang pendidik, Anda seharusnya menjadi panutan, bukan malah merusak masa depan seorang anak. Anda dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Adrian hanya bisa menundukkan kepala. Dia telah kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarganya, dan harga dirinya. 9 bulan berlalu, Sarah akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Meskipun awalnya menolak kehamilan ini, perlahan ia mulai menerima kenyataan bahwa anak ini adalah bagian dari hidupnya. Ibunya membantunya merawat bayi itu. Sarah, ini bukan jalan yang mudah, tapi kamu harus kuat demi anakmu. Sarah mengangguk. Meski hatinya masih penuh luka, ia berjanji untuk menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Setelah beberapa tahun berlalu, Sarah telah menyelesaikan pendidikannya dan bekerja sebagai guru di sekolah lain. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi murid yang mengalami apa yang pernah ia alami. Suatu hari ia menerima surat dari penjara. Itu dari Adrian. Sarah, aku tidak mengharapkan maaf darimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku telah menghancurkan hidup kita berdua. Aku berharap suatu hari nanti, kau bisa menemukan kebahagiaan sejati. Sarah menggenggam surat itu dengan erat. Ia tidak tahu apakah ia bisa memaafkan Adrian. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah membiarkan dirinya terjebak dalam hubungan yang salah lagi. Sarah melanjutkan hidupnya, membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia telah belajar dari kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangi masa lalunya. Di sekolah tempatnya mengajar, ia sering melihat murid-muridnya dan mengenang masa lalunya. Kini, ia tidak hanya mengajarkan pelajaran akademik, tetapi juga pelajaran hidup.
Saat ia menggendong anaknya dan menatap mata mungilnya, ia berbisik, "Ibu akan selalu ada untukmu, nak." Dan dengan itu, Sarah melangkah maju, meninggalkan masa lalunya di belakang, dan memulai hidup baru. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.